Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mengulas suatu kayak semacam membahas mengenai demo akun dan real akun. Nah, demo akun sama real akun ini bagi Anda yang sudah bertransaksi, saya rasa nggak begitu asing lagi lah ya. Pernah sebelum kita terjun atau sebelum kita melakukan menggunakan akun real, kita harus mencoba dulu menggunakan demo akun. Nah, karena demo akun ini memang cukup penting sekali karena merupakan langkah awal di mana kita belajar di dunia trading, di mana kita mengenal dunia trading, di mana kita mencari peluang, kapan harus beli, kapan harus jual, kapan harus close posisi, kapan harus switching atau averaging, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan atau banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kita melakukan uh, demo akun. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, kadang demo akun pun kadang kita sedikit kita sepelekan biasanya. Nah, di Maku nih, jadi nggak begitu penting biasanya seperti itu. Nah, biasanya ada orang yang sebagian orang biasanya mempunyai pemikiran seperti itulah ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai demo akun dan real akun, yang mana nanti paling nggak kita bisa memetik pelajaran dan kita bisa lebih terbuka lagi dalam memperlakukan demo akun ini selayaknya akun real. Nah, itu yang paling susah di situ. Yang paling susah di situ. Jadi mindset harus kita rubah bahwa demo akun ini memang harus kita mindset sebagai akun real. Gimana caranya? Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut di beberapa menit ke depan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini yang cukup menarik di sini. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 14 April 2022, yang kalau kita lihat di beberapa data ekonomi untuk uh, nanti sore ya, petang ya, nanti nanti ya petang sama menjelang malam hari. Nah itu ada banyak sekali data ekonomi yang dirilis dan sepertinya market pun akan berfluktuatif ya, bergerak naik turun. Itu nanti akan dimulai jam 18.45 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 kurang seperempat ya atau 15 menit. Itu nanti akan kita simak dari pemaparan Bank Sentral Eropa yang nanti akan merilis mengenai suku bunga terbaru. Nah, suku bunga di Bank Sentral Eropa ini memang masih 0% ya, dan para analis pun juga memperkirakan kemungkinan suku bunga dari Bank Sentral Eropa ini eh, masih masih dipertahankan di 0%. Padahal dari beberapa eh, apa namanya pejabat anggota Bank Sentral pun juga menginginkan suku bunganya ini dinaikkan karena laju inflasi yang ada di suku bunga Eropa, maksudnya bukan Amerika, Eropa. Suku bunga Eropa ini perlu ditingkatkan karena pendapat dari beberapa pejabat dari Bank Sentral Eropa. Dengan melihat angka inflasi yang terus naik ya di zona Eropa ini masih terus naik. Jadi sama kayak Amerika, sama kayak Inggris, inflasinya dari bulan ke bulan menanjak. Nah, cuma kita nggak tahu nih nanti apakah Bank Sentral Eropa ini akan mempertahankan suku bunganya 0% atau mereka akan mengikuti pendapat dari beberapa pejabat bank sentral, yaitu menaikkan suku bunga, entah itu 0,25% ataupun 0,50%. Nah, nanti kita akan lihat pergerakannya Euro USD khususnya nih ya, atau Euro Yen lah ya. Euro USD atau Euro Yen yang banyak bergerak ini. Nanti akan kita lihat jam 18 lebih 45 menit. Siapa tahu nih, nah Bank Sentral Eropa ini
mengikuti langkah yang sudah duluan menaikkan suku bunga, yaitu dari Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Amerika yang sudah menaikkan suku bunga. Nah, tinggal Eropa nih yang belum nih. Ini kalau merupakan kejutan awal, Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga. Nah, ini kesempatan peluang yang cukup menarik bagi kita untuk memanfaatkan pergerakan USD, Euro USD ini menguat. Nah, biasanya menguat ya. Nanti kita akan lihat 18.45. Jadi Anda bisa stay tune di MetaTrader 5 GK Invest nanti jam 18 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, nah yang tidak kalah penting lagi, nanti malam sepertinya ramai data ekonomi yang perlu kita lihat karena data ekonomi ini juga salah satu dari sekian banyak penggerak market di forex ataupun di komoditas ataupun di indeks saham ataupun di CFD single stock. Beda cerita kalau data ekonomi ini tidak menjadi penggerak pergerakan forex. Nah, beda ceritanya. Jadi kalau tidak ada pengaruhnya ya ngapain kita melototin data ekonomi ya betulnya. Tapi kalau memang data ekonomi memang menjadi salah satu penggerak dari pergerakan mata uang atau pasangan mata uang yang ada di forex ataupun di komoditas ataupun di indeks saham, ya mau nggak mau kita harus mengikuti, mau nggak mau kita harus melihat nih. Nah, supaya apa? Supaya analisa teknikal kita pun juga seiring sejalan dengan fundamental. Fungsinya itu. Oke, untuk data selanjutnya itu nanti jam 19 lebih 30 menit. Nanti malam ya, nanti malam ada data ekonomi dari Amerika yaitu penjualan retail. Jadi barang-barang retail yang akan dihitung dan akan dirilis untuk laporannya nanti malam. Dari penjualan retail yang biasa bulanan diperkirakan naik dari 0,3% ke 0,6%. Kemudian penjualan retail yang inti diperkirakan juga sama naik juga 0,2% ke 1,0%. Kenaikannya cukup lumayan cukup tinggi, sekitar 0,8%. Sedangkan di saat yang bersamaan ada klaim pengangguran awal. Nah, klaim pengangguran awal ini juga menjadikan menjadi penggerak bagi pergerakan mata uang dolar Amerika. Untuk klaim pengangguran awal di minggu ini atau nanti malam akan dirilis, diprediksi naik dari 166.000 bulan kemarin, diperkirakan untuk minggu kemarin 166.000, diperkirakan untuk minggu ini naik menjadi 171.000. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat, kita simak di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian dari negara Kanada juga merilis mengenai penjualan manufaktur, penjualan grosir juga dirilis. Sedangkan untuk pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa nanti jam 19.30. Setelah 18.45 merilis mengenai suku bunga, kemudian dan hasil meeting anggota Bank Sentral atau pejabat Bank Sentral Eropa, dilanjutkan jam 19 lebih 30 menit pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Nah, mereka akan menyampaikan alasan kenapa kok suku bunganya mungkin dipertahankan atau mungkin dinaikkan, nah akan dibahas. Atau juga kebijakan moneter yang lainnya akan dibahas oleh Gubernur Bank Sentral Eropa. Kemudian untuk jam 9 malam, data dari data dari Amerika yang pengaruhnya terhadap US dollar nih maksudnya seperti itu ya. Pengaruhnya terhadap USD. Itu nanti ada ekspektasi konsumen dan sentimen konsumen. Nah, untuk ekspektasi konsumen diperkirakan turun sebesar 0,1 dari bulan kemarin 54,3 diperkirakan untuk minggu ini 54,2. Sedangkan sentimen konsumen turun juga 59,4 ke 59,0.
Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 21.00 atau jam 9 malam. Nah, seperti itu untuk data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini, mulai dari ECB, klaim pengangguran, penjualan retail Amerika, kemudian sentimen konsumen. Kemudian untuk promo yang ada di GK Invest untuk bulan April, nah bulan April kita kebetulan ada 2 promo. Promo yang pertama, ini bagi Anda yang membuat akun real sebesar $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Jadi ini cukup menarik sekali bagi Anda yang ingin memaksimalkan profit Anda di trading bersama GK Invest. Ini Anda bisa masuk minimal $500, sudah dapat fasilitas free swap. Nah, enak sekali ya. Kemudian promo yang kedua, di bulan Ramadan ini kita lagi ada bagi apa ya, memberikan hadiah bagi nasabah. Bagi Anda yang menjadi nasabah di bulan periode tanggal 11 April sampai tanggal 10 Mei, 1 bulan, dan Anda masuk $1.000 atau 10 juta rupiah dan transaksi sebanyak 5 lot, 5 lot besar ya, bukan 5 lot kecil ya. 5 lot kecil itu 0,5 biasanya. Ini 5 lot besar, jadi 5 lot. 5 lot dan posisinya close, bukan floating atau locking, tapi close. Nah, kalau Anda memenuhi syarat ini adalah $1.000 masuk atau Anda top up $1.000 juga boleh, dan transaksi sebanyak 5 lot. Nanti nomor akun dan nama akan diikutkan undian untuk liburan ke Bali. Wah, enak sekali ini. Liburan ke Bali menginap di Hotel Bintang 5. Diinapkan di Hotel Bintang 5 selama 3 malam 4 hari. 4 hari 3 malam. Nah, kebalik nih. 4 hari 3 malam. Jadi lumayan bisa menginap di Hotel Bintang 5 di Bali. Kalau Anda beruntung nih, jadi akan kita pilih 10 pemenang yang akan berangkat ke Bali. Periodenya nih bisa pilih antara tanggal 19 Mei sampai tanggal 31 Juli 2022. Nah, jadi tanggal menginap bisa Anda tentukan. Kemudian nanti juga dapat fasilitas yang lainnya, kayak tiket pesawat juga gratis, sudah include ya. Tiket pesawat sudah include 2 orang, dalam trip. Kemudian, kalau yang tiket pesawatnya harus up ya, harus top up sekitar $500 untuk 2 orang. Kemudian fasilitas yang lainnya, nah nanti Anda bisa menginap di hotel di Bali, Bintang 5. Oke, itu untuk Ramadan Kerem Champions. Jadi untuk memperingati datangnya bulan Ramadan, itu untuk promo di GK Invest. Silakan Anda menghubungi kontak person di GK Invest cabang Semarang kalau misalnya Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai program di bulan Ramadan berkaitan dengan liburan di Bali. Oke, itu untuk promo di GK Invest ada 2, free swap di bulan April dengan masuk $500 dan liburan di Bali selama 4 hari 3 malam. Oke, kita langsung ke materi ya. Kita tadi membahas awal mengenai demo akun dengan real akun. Nah, ini kita harus merubah mindset kita supaya kita tidak kebalik-balik nih. Giliran demo akun profit, giliran real akunnya selesai MC ya gitu kan. Oke, untuk demo akun atau akun demo lah ya, dibolak-balik artinya sama. Nah, ini bagi Anda yang baru pertama kali transaksi, baru pertama kali mengenal dunia forex, baru pertama kali mengenal dunia trading, itu pasti Anda akan diperkenalkan atau mungkin Anda akan mencoba transaksi menggunakan
akun demo ya. Nah, akun demo ini yang mana di GK Invest kita memberikan pilihan. Silakan Anda memilih modalnya mau berapa, 5.000 dolar kah, 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita bisa menggunakan uang virtual itu untuk transaksi. Jadi kalau cuma demo akun saldonya nol, ya kita nggak bisa transaksi. Yang ngapain? Kita nggak bisa transaksi gitu. Jadi harus ada uangnya untuk bisa kita entry posisi. Karena apa? Kita lagi belajar nih. Istilahnya kita misalnya newbie lah ya. Kita masih newbie. Jadi uh, kita perlu belajar caranya ngeklik, caranya pasang pending order, caranya memasang stop loss, kemudian caranya memasang take profit, itu pun juga kita dapatkan, pelajaran tersebut kita dapatkan ketika kita melakukan uh, demo akun. Nah, bukan begitu ya. Cara trading, belajar menganalisa juga sama. Kita belajar dari demo akun. Kemudian kalau misalnya kita memiliki strategi trading nih, nah kita cek dulu, kita apa namanya forward test dulu nih menggunakan demo akun. Apakah strategi ini menghabiskan margin atau margin call atau malah menumbuhkan margin atau mungkin marginnya tumbuh berkembang atau sustainable growth gitu kan ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu kita biasanya menggunakan teknik dan strategi itu kita gunakan di akun demo. Jadi akun demo ini sebaiknya digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan dan sebaik-baiknya jangan sampai disepelekan iman-iman karena dan untuk akun demo di GK Invest Anda diberi kesempatan membuka akun demo dalam 1 bulan itu sekitar 20 akun. 20 akun nanti kalau sudah kepakai semua ya udah Anda nggak bisa bikin akun demo lagi. Nanti tinggal ganti email seperti itu. Nah, di akun demo ini kita memang dituntut untuk apa ya? Untuk segera segera mengerti ya, paham dan mengerti mengenai dunia trading nih. Cara menganalisa, kemudian caranya kita entry posisi, exit posisi, ataupun mungkin kita pasang stop loss atau mungkin pasang take profit. Nah, itu semua pelajaran itu kita dapatkan di akun demo. Nah, seperti itu. Jadi gunakan sebagainya akun demo ini karena sebelum kita membuat real akun dari ketentuannya Bapepti atau syarat dari Bapepti, jika kita ingin menjadi masuk menjadi nasabah sebuah perusahaan pialang dalam arti lisensinya Bapepti, itu kita harus memiliki nomor demo akun. Karena nomor demo akun itu nanti akan disertakan atau diikutkan di dalam ketika kita melakukan pendaftaran registrasi online. Nah, itu nanti akan didaftarkan di situ. Untuk GK Invest biasanya nomornya 390 sekian 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 sekian. Nah, itu nanti kita tampilkan ketika kita apa namanya mendaftar akun real. Jadi matangkan dulu untuk mematangkan strategi yang Anda kuasai nih di akun demo. Kalau sudah oke, sudah deal settingannya, baru kita membuat akun real. Gitu ya untuk pengertian dari akun demo. Kemudian untuk akun real, karena akun real di Giga ini bermacam-macam ya. Jadi ada sekitar berapa nih? 7 ya, atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 untuk tipe akun real yang ada di Giga Invest. Jadi tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan dan tergantung dari minat Anda untuk masuk yang mana dulu nih dengan modal yang sudah ditentukan. Jadi beda-beda modalnya. Yang pertama
namanya akun standar atau fix. Akun standar ini memiliki spread selisih harga jual dengan harga beli itu sekitar untuk selisih harga jual untuk spreadnya 1,6 pip ya, fix fix spread akun standar. Minimal deposit $200. Nah, berarti 2 juta rupiah sudah bisa menikmati transaksi bersama GK Invest Semarang. Ya memang sih $200 ini memang ketahanannya kecil, tapi ya paling nggak kita harus lebih bijak nih. Kira-kira saya masuk $200 atau masuk $1.000 nih. Nah, untuk kalau misalnya masuknya mungkin $1.000 ya berarti benar-benar memilih trading yang sedikit safe ya. Safe dalam arti ya jika terjadi pergerakan market, kita bisa menahan open posisi kita. Jadi open posisi kita tuh masih ada, tidak di close sama bursa. Betul. Kemudian di akun selanjutnya namanya silver fix ya. Spreadnya 1,2 pip, agak sedikit rendah dibandingkan yang standar ya. Cuman untuk masuknya minimal $1.000. Ya $1.000 ya $1.000. Untuk free swap bisa masuk 2.500. Nah, kemudian gold ini sudah tidak bisa ECN lagi dengan lot yang lumayan besar, bukan lot deposit yang lumayan besar nih, sekitar 2,500. Untuk spreadnya 1,2 pip. Untuk akun gold spreadnya 2 pip. Dan ada fix untuk itu ya standarnya. Yang gold fix. Untuk yang silver fix, yang gold fix spreadnya untuk gold fix minimal depositnya 2.500. Stop out-nya sama 10%. Jadi semuanya 10% semuanya. Kemudian ada platinum. Nah, ini agak sedikit besar masuknya. Minimal deposit 10.000 ya. Karena apa? Karena spread kita lebih kecil. Sekitar 0,8 pip. Jadi untuk tampilannya di MetaTrader pun beda ya. Karena spreadnya lebih kecil daripada yang standar. Minimal masuk 10.000. Kemudian untuk elite tipe elite ini spreadnya fix 0,6 pip. 0,6 pip, cuman masuknya agak sedikit lebih besar. Lebih besar 30.000 ya, 30.000 dolar. Sedangkan untuk minimal free swap-nya 40.000 USD. Jadi lumayan cukup besar. Kembali lagi ke standar variabel. Standar variabel spreadnya komisinya 2 dolar. Kemudian no limit untuk depositnya, tidak ada batasan. Untuk mendapatkan free swap masuk $1.000. Itu ya untuk standar variabel. Kemudian silver variabel untuk biaya transaksi sekitar $10.
spreadnya fix 1,4 1:100. Kemudian untuk minimal deposit 1.000 untuk silver variable. Margin call semuanya sama ya. Semua tipe akun di GK Invest. Untuk real akun nih, bagi Anda yang punya belum tahu. Margin call, sorry, bukan margin call. Stop out. Kalau margin call 50%, stop outnya 10%. Jadi semua tipe akun sama. Untuk platinum, variabel spreadnya mulai dari 0 pip, jadi beta sama. Biasanya yang sama itu Euro USD sama USD Yen. Oke, ini untuk tipe akun ada silver, ada fixed spread, itu meliputi 5 kategori, dan variable spread untuk akunnya ada 3. Terserah, silakan Anda pilih, sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Nah, gitu. Jadi tipe akun kita bedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 bagian. 8 macam ya, 8 macam. Nah, itu kalau kita tadi berbicara mengenai real akun. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan manfaat dari demo akun. Nah, ini. Untuk memanfaatkan demo akun, yang pertama untuk membaca atau belajar cara trading forex dan komoditas lainnya. Nah, jadi demo akun ini bermanfaat bagi Anda yang newbie untuk belajar mengenai forex, komoditas, XAUUSD, Euro USD, Pound Sterling USD dan lain sebagainya. Itu Anda bisa menggunakannya untuk mengawali belajar trading forex di GK Invest. Yang kedua, itu untuk melatih psikologis. Nah, ini cukup penting sekali nih. Jadi untuk sebentar nih, slide-nya saya tampilkan dulu ya. Tampilkan nggak muncul-muncul nih. Oke, saya munculkan lagi untuk ini ya. Sebentar, share-nya kok menghilang. Saya share ulang lagi. Oh, mengantar share. Oh ini. Oke, manfaat demo akun. Yang pertama untuk kita belajar nih, sarana belajar, sarana kita mengenal dunia forex. Kemudian untuk melatih psikologis. Nah, ini psikologis Anda lagi diuji ketika Anda melakukan demo akun. Jadi demo akun ini menurut saya sih bermanfaat sekali ya sebelum kita masuk ke dunia trading, karena ini untuk bekal kita atau strategi kita untuk memanfaatkan volatilitas pergerakan di bursa atau di market. Kemudian nomor 3, belajar mengenai risk management. Nah, ini berarti kalau misalnya saya buy harga turun, apa yang harus dilakukan, yaitu berarti saya harus pasang locking atau di lock. Itu ya. Jadi untuk sarana belajar trading forex dan komoditas
serta indeks saham ataupun save di single stock. Nomor kedua untuk melatih psikologis. Nanti psikologis kita pun juga akan ikut apa ya, berperan lah ya. Karena biasanya orang untuk demo akun itu biasanya dalam tanda kutip biasanya sedikit menyepelekan. Nah, alah demo akun aja nggak masalah, nanti kalau habis ya buat lagi baru lagi ya. Nah itu jadi hal ini yang membuat orang kadang sedikit menyepelekan mengenai demo akun. Padahal demo akun ini kalau kita manfaatkan secara baik, itu pun juga sangat bermanfaat bagi kita untuk lebih mematangkan strategi trading sebelum menggunakan di dalam real akun. Nomor 4, untuk mematangkan satu strategi. Nah, yang sebelum berarti kita ke real akun, karena strategi trading ini memang ya bisa kita sebut apa ya, strategi kayak semacam strategi abal-abal atau gimana gitu. Nah, jadi harus kita cek dulu, kita tes dulu nih. Kalau sekiranya itu cocok, nah bisa kita pakai untuk masuk ke akun real. Karena sebelum kita menggunakan akun real sudah harus membuat demo akun. Itu ya. Jadi ini manfaat dari demo akun sampai 4. Silakan Anda pelajari sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nah ini yang dari sudut pandang yang berbeda, akan ada perbedaan antara demo akun dengan real akun. Sebentar, kok tidak bisa di-share. Nah, perbedaan antara demo akun dan real ini ada 3 sebenarnya. Tapi 3 ini juga cukup penting dan cukup mendasari bagi kita untuk mengatasi beberapa sudut pandang. Nah, misalnya untuk perbedaan yang pertama itu dari segi pola pikir. Ya, memang seperti yang tadi saya sampaikan, untuk demo akun dan real akun itu tergantung dari pola pikir kita. Jadi kalau misalnya demo akun kita perlakukan seperti akun real, yaitu ya udah berarti sudah benar nih. Maksudnya untuk menguji mentalitas atau psikologis kita, kemudian juga untuk menguji strategi trading, untuk mengenal dunia trading itu seperti apa, transaksinya seperti apa, kita mengenal dunia trading sebelum kita masuk ke real akun. Jadi masuknya ke demo akun. Nomor yang kedua dari segi teknis dan pelaksanaan transaksi. Nah, ini pun kadang juga kita lagi diuji juga nih. Maksudnya gini, uh, ketika kita mengenal dunia trading dan mungkin kita tidak berencana untuk melakukan averaging misalnya. Jika kita buy di harga 5.000, di harga 5.000 misalnya. Harga turun ke 4.000, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau misalnya Anda berencana untuk menahan posisi floating cuma 1 lot, saya rasa level dari segi psikologis atau teknik dari pelaksanaan trading pun itu pun akan menunjang Anda untuk profit. Itu. Kemudian dari segi psikologis, nah ini psikologis juga cukup penting sekali juga, cukup perlu kita simak juga. Karena mental atau pola pikir yang tadi yang nomor pertama tadi, atau mindset kita mengatakan, oh ini demo aku nih, nanti kalau habis tinggal bikin demo akun lagi. Nah, itu mindset yang salah. Jadi, demo akun ini kita perlakukan selayaknya real akun. Sehingga nanti kalau kita masuk ke real akun, kita memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan lah ya maksudnya. Nanti maksud dalam hal ini,
Oh, strategi saya masuk nih. Oh, strategi saya lagi false sinyal. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita tidak menyepelekan demo akun dan perlakukan demo akun ini seperti real akun. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita masuk real akun, mental psikologis kita, pola pikir kita itu teruji. Sudah teruji ke, oh ini real akun nih, oh ini real akun nih. Gitu. Jadi itu ada, kalau saranku ada tiga perbedaan antara real akun sama demo akun. Dari pola pikir, kemudian dari segi teknis dalam pelaksanaan transaksi, kemudian dari segi psikologis. Kemudian untuk tips untuk real akun, nah ini bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan real akun ataupun nanti bagi Anda yang akan menjalankan real akun bersama GK Invest Cabang Semarang. Yang pertama, ini yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, jangan menggunakan uang biaya hidup sehari-hari untuk trading. Dengan harapan uang bisa bertambah banyak dalam sekejap. Nah, istilahnya kayak main sulap lah ya. Uang bisa bertahan bertahan banyak dalam waktu sekejap. Nah, dunia trading ini bukan kita seperti main sulap. Jadi harus ada perencanaan, harus ada strateginya, harus ada mental psikologis kita juga perlu kita asah, dan masih banyak faktor lagi yang mempengaruhi uh, dalam kita memperlakukan akun real ini. Kemudian nomor dua, kita harus membuat trading plan ya sebelum kita transaksi. Jadi trading plan ini uh, istilahnya kayak perencanaan atau mungkin kita lagi menyusun menyusun kayak planning yang mana planning ini memang harus kita gunakan atau kita terapkan di trading, di dunia trading. Entah itu forex, entah itu emas ataupun crude oil. Nah, itu. Jadi gunakan uang yang ada di real akun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Anda yang sudah belajar dari pengalaman di demo akun, nah ini bisa Anda terapkan ke real akun. Anda praktekkan ke real akun. Jadi trading plan ini juga cukup penting sekali untuk mengetahui kapan kita entry, kapan kita exit, kapan kita pasang TP, stop loss, ataupun kapan kita switching atau averaging. Nah, averaging pun juga perlu direncanakan nih. Karena mengatur jarak jumlah lot itu pun juga perlu perlu direncanakan juga lah ya dalam bentuk trading plan. Nomor tiga, untuk psikologis harus dipersiapkan dengan matang. Nah, ini karena dalam psikologis ini memang cukup memengaruhi kita di dalam menggunakan akun real. Kemudian nomor ketiga, ini kan sudah ya psikologis dipersiapkan dengan matang. Nomor empat, nah ini yang penting juga memahami risk management dan money management. Jadi kalau kita mengetahui apa saja di dalam manajemen risiko dan money management di dalam dunia trading ini, saya rasa untuk transaksi pun, open posisi pun kita akan lebih matang atau lebih pede ketika kita melakukan transaksi. Yang jelas analisa Anda itu yang diutamakan. Meskipun kita juga ada tools trading, itu untuk membantu atau menunjang Anda di dalam menganalisa. Nah, itu silakan Anda manfaatkan. Gitu ya. Jadi real akun ini memang
kita tidak boleh menggunakan uang biaya hidup untuk trading. Jadi kita pakai benar-benar uang dingin ya, bukan uang panas. Uang dingin yang nggak kepakai, mungkin daripada di bank, mungkin bunganya nggak banyak, mungkin kita bisa alihkan ke transaksi di forex atau indeks. Nah, itu untuk tips di akun real. Jadi mudah-mudahan juga bermanfaat. Ada 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 saya rasa sih harus kita terapkan juga karena ini merupakan kunci apakah kita bisa sukses di dalam menjalankan akun real atau tidak. Termasuk psikologi penting juga. Dan modal ya. Nah, modal. Modal jumlah lot itu nanti masuknya ke money management. Risk management. Untuk Anda, jika Anda transaksi dan kehilangan beberapa dolar atau loss, nah itu paling enggak psikologis Anda pasti akan terganggu. Nah, itu caranya gimana nih untuk menghilangkan faktor psikologis yang sedang terganggu atau yang sedang kurang baik ini nih. Nah, ini bisa recovery dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tips di akun real ya. Jadi mungkin kita sudah sedikit terbuka mengenai oh ya untuk akun real sama akun demo sama akun real di MetaTrader 5 GK Invest kita menggunakan satu server. Jadi servernya cuma satu, tidak ganti server. Biasanya kalau menggunakan MetaTrader 4 itu biasanya servernya tuh dibedakan antara demo akun sendiri, real akun sendiri. Nah, kalau di GK Invest kita menggunakan MetaTrader 5 dan servernya cuma satu, akun demo dengan akun real itu sama. Jadi pembentukan candlestick, pembentukan chartnya mulai dari open candle, harga tertinggi candlestick, harga terendah candlestick, dan close-nya candlestick. Ini uh, sama antara akun demo dengan akun real. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang terbiasa menggunakan robot trading, ataupun bagi Anda yang menggunakan indikator, backtest misalnya moving average. Nah, ini gambarnya sama, tampilannya sama. Karena satu server itu tadi antara demo akun dengan real akun di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, itu keistimewaannya di situ karena beda 1 poin pun itu sangat berpengaruh terhadap next berikutnya atau yang ke future berikutnya. Entah itu tertingginya kurang 1 poin atau mungkin kurang 1 pip lah ya. Kurang 1 pip antara demo dengan real akun. Itu akan merubah semuanya, akan merubah strategi. Kalau Anda backtest, kalau misalnya terbiasa menggunakan robot trading dan Anda backtest, nah itu akan kelihatan perbedaannya kalau tidak satu server antara demo dengan real. Tapi kalau demo dengan real akun itu satu server seperti MetaTrader 5 GK Invest, nah itu saya rasa cukup menarik sekali dan bagi Anda pun nyaman lah ya untuk menggunakan robot trading pun. Bisa backtest pun bisa lihat. Oh, backtestnya di akun ini ternyata hasilnya misalnya minus $200 nih. Oh, real akun pun juga akan sama, minus $200. Gitu. Gitu untuk perbedaan demo akun dan real akun pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda juga sudah mulai terbuka dan mulai memanfaatkan uh, akun demo menggunakan secara maksimal sebelum masuk ke real akun. Nah, menggunakan secara maksimal. Maksud maksimal ini benar-benar disiplin ya. Benar-benar kita disiplin dan memperlakukan demo akun ini selayaknya real akun. Jadi benar-benar kalau misalnya loss ini juga, aduh, ini jangan-jangan uangnya kurang nih, atau takut kehilangan uang gara-gara menjalankan demo akun. Nah itu memang kalau misalnya ada message seperti itu malah lebih bagus sekali. Karena ketika kita akan masuk ke real akun itu akan lebih enak. Karena sudah tahu lah ya, sudah tertata psikologis dan psikologis kita sudah tertata. Money management, risk management harus kita pahami juga.
Oke, seperti itu untuk perbedaan antara demo akun dengan real akun yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa di bulan April kita ada 2 promo untuk keterangan lebih lanjut. Silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk dijelaskan promo di bulan April di GK Invest. Oke, saya rasa cukup untuk uh, kita materi mengenai demo akun versus real akun. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.